warahmatullahi wabarakatuh. Amama ini saudara sia rumah bewene demumian kita kelam ni wan acara kita ketahui bahwasanya musim muren seni delin masyarakat te di daerah-daerah seni si tengah banjir. Kenapa kita juga cerita-cerita studio ni kuna sebenarnya berbicara tentang musibah dan banjir atau banjir sebagai musibah. Ini apakah memang pernyataan itu betul sebagai musibah atau memang karena memang ini sebagai cobaan? Juga kita kaji-kaji, cuba kita baca-baca. Kemungkinan arah menurut sebahagian jemaah bahwasanya menjadikan banjir sebagai musibah si memang gera terhindari, dan sebahagian yang lain bahwasanya mengatakan bahwasanya banjir itu disebabkan karena kesalahan jemaah sehingga bisa kita katakan sebenarnya ini musibah Pak Gerga. Musibah si kita tos. Kenapa narasumber itu sehingga ke studio ini Pak Ahsan Jas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Ahsan Jas ini keahlian ini wan bidang dalam bidang air. Kenapa kita juga cerita-cerita ini hubungannya urum air. Mungkin lebih spesifik kayak apakah banjir ataupun sebenarnya mengakibatkan banjir ini sehingga kita mau betih guna sebenarnya tentang pengelolaan air, karena ini perasaan tu bahwa saya air ini menjadi kebutuhan si utama Iwan ni murid tu. Bahwa Pak ini mungkin sebelum kita bercerita tentang banjir, mungkin bercerita tentang wihul secara keseluruhan ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ini si Umar, dalam ni kita demu dalam cerita-cerita masalah wih ni sebenarnya sampai kira betih ke dah. Dari mulai kita lahir dan memang Tuhan katakan semuanya itu dari wih. Ada wih kita ni peweh. Cuman wih ni sebenarnya rahmat sebenarnya. Tanpa wih tidak ada kehidupan. Hidup dan kehidupan. Hidup kehidupan mana dari dia itu secara umum itu ni tanpa wih kita tanpa minum tanpa segala macam tak mungkin kita itu akan bisa beraktivitas kayak pertama sekali. Jadi ke sini kita menyinggung mengapa kau wih ni kadang-kadang dari nikmat bisa menjadi laknat. Nikmat laknat anak akan sebab. Sebenarnya ini ke cerita ini sebenarnya cerita yang boleh dikatakan sudah menjadi cerita Latin milik negara tengah zaman kebanjaran Nabi Nuh zaman mulai ke soal sebagai nikmat memang kita akui bahwa air itulah nikmat yang paling utama nih, terutama sekali dalam hari mulai kita betih hari uran turun Tuhan dari langit, kemudian senuan temurip dan sebagainya itu semualah nikmat Tuhan. Ngomong-ngomong ke misalnya kita ke masalah ni banjir ni guys, sebenarnya kita sini singgung apakah itu bencana ataukah cobaan atau apakah anak kami kan dari istilahnya ya. Tapi kita ni sebagai umat ni Nabi Muhammad bikin harga, kita harus punya keyakinan bahwa kembali kita hanakan Tuhan sebenarnya Tuhan ini nos baik semua fasilitas di dunia ini sudah demikian baik tertata dan terukur istilahnya. Gara lebih, gara kurang. Gara lebih kin susah, gara kurang kin susah. Kan betul kan? Berarti kadang-kadang kurang kin susah kita kena bui. Lebih pengen kita susah. Jadi sebenarnya seimbang ya. Jadi jadi kok bisa jadi persoalan-persoalan menimbulkan misalnya kerugian atau kesusahan bagi kehidupan manusia, bukan manusia saja kadang-kadang memang kehidupan di ekosistem ni dalam kesatuan dunia ni kan. Jadi semua itu menjadi bersatu. Kita kaji-kaji, memang Tuhan telah menginformasikan istilah dari Al-Quran bahwa semua yang kita tidak suka itu kena bencana. Bencana ini kan hal yang tidak kita sukai. Salah satu tandai. Si kita sukai nikmat. Cuma kadang-kadang nikmat itu yang kita sukai, yang tidak kita sukai itu adalah bencana termasuk dari itu. Jadi kita ceritakan bahwa ini suatu hal yang tidak kita inginkan, mengapa terjadi? Tuhan katakan sudah seimbang.
Nah gitu. Dan yang paling penting, kita ini sebenarnya manusia ini adalah makhluk si cerdas. Betul enggak? Itu kan surat Al-Quran ini menjadikan manusia itu adalah makhluk cerdas yang saya jadikan dari tanah yang dibentuk. Nah, dari akal cerdas itu ya, sebenarnya kita kena khalifah di muka bumi ini harus kita menjaga keseimbangan sini. Keseimbangan alam. Ya, apabila alam ni salah satu unsur kita rusak, akan guncang begini. Ya. Nah, termasuk nanti masalah yaitu bencana banjirnya. Ya. Banjir itu belum tentu hanya hutan ditebang, itu salah ya sebenarnya. Ya. Itu kesini karena istilah itu climate change, perubahan suhu bumi. Perubahan suhu bumi ini adalah faktor nomor pelinkin penebang Newton. Dari mulai gas CO2, ozon rusak dan buang limbah sembarangan dan sebagainya. Jadi malah anak hubungan ini hubungannya. Kayak dengar cerita. Jadi ketika panas bumi sudah naik, matahari itu menguapkan lucut lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ketika banyak inilah terjadi curah hujan yang berlebihan. Banjir ini curah hujan sebenarnya. Betul. Ya, ini kita kaji ilmiah sebenarnya. Kita ulang ku pangkalnya kesalahan itu beda kesalahan. Kesalahan itu beda kan? Kenapa seimbang? Kesalahan itu beda. Memang Tuhan pernah sudah terjadi kerusakan di darat, di laut, entah di sisi. Itu salah satunya tadi, yaitu ini kan bencana, berarti ada hal-hal yang tidak seimbang lagi sehingga timbullah bencana-bencana si Allah berikan. Ini tadi kita kembali ke masalah climate change, perubahan suhu. Suhu tadi akibat penguapan yang berlebihan, hanya terjadilah curah hujan. Itu punya teori. Tapi menurut hukum ni Tuhan dari arah uapnya orang. Kan begitu kan? Misalnya ini. Itu kalau ada hukumnya Allah, tapi Tuhan itu mengatakan apa yang dijadikan oleh Allah itu kamu selidiki gini. Kenapa terjadi banjir? Kan kita selidiki pertama sekali yang paling jelas isi urena turun ke arah si nampung ini. Gitu bahasa itu anak betul. Kan sebenarnya bendungan alam istilahnya. Jadi Tuhan menos bendungan mari beton. Hari hutan-hutan jadi begitu hujan ditampung, diserap dan sebagainya langsung tidak terjadi. Dan keberimbang sebenarnya. Apa arti berimbang? Jadi wehkula sungai itu besarnya kulni wehkula. Ini berimbang uran si turun sebenarnya. Jadi nggak pernah terjadi peluapan, nggak pernah tangguh uderet sebenarnya. Itu ya si berimbang. Cuman akibat sini masalah hujan begitu sudah curah hujan yang begitu banyak dan sebagainya, sehingga tidak mampu lagi wehkulnya untuk menampung ini. Aku uderet jangkai. Lagi pula, saya nemu itu saja di musim banjir nih, arah tanah longsor nih. Tanah longsor di apalagi kita daerah takingan daerah pegunungan itu rawan sebenarnya. Apalagi kita berempus di daerah-daerah perbukitan itu utama sekali pada saat bani tebang. Itu yang paling bahaya. Tapi kempus empus mokot itu masih stabil Tapi si empus hutan tebang setahun 2 tahun itu masih lah kata labil. Istilahnya ikan ngeburuk akar si tebang ni, mayu kedua kuasa. Yang jadi buburnya yang sangka di kepala huan. Sana siapa? Sebagai bukan di mata. Menarik Mama ini saudara siaran Maba ini ketika kita bercerita tentang Al-Quran sebenarnya dunia ini gini Bapak ini nggak seimbang, arti seimbang ini sebenarnya memang ngarah aturan diri, boleh jadi bahasa lain gerara dikatakan dengan musibah ketika memang menjadi secara ilmu apabila kita kaji menjadi ilmu sehingga kita paham betul apakah memang banjir itu menjadi musibah atau memang karena memang
hana sebagai kejadian ilmiah mil karena kita kata ya sain kejadian sain mungkin hana kita si umah perlu sara pemahaman, perlu sara pengkajian. Nah, sehingga maksudku begini Pak, jika kita merenung seluruh kajian ini ada dua sisi nih Pak. Ada sisi yang boleh kita katakan dari sisi agamis, sisi kita pahami bahwasanya itu adalah musibah. Kemudian dari sisi lain ini adalah satu kejadian yang biasa. Yang biasa secara arti daerah lagu sini tuh mana apa daerah selatan banjir, tuh nih banjir di Jakarta, tapi ngebetihe pakai sebelum banjir ngebetihe ga. Ini kira-kira punya Pak. Mungkin perlu ya. Memang ini ulak masalah perubahan suhu nih ya. Sini di Jawa Tengah, tengah musim kemarau, kelucu sebenarnya. Sebenarnya di Indonesia pada umumnya, kemulai dari bulan September, Desember, auran dornya sawah Januari. Dan zaman itulah musim kita menanam padi. Zaman nggak ada padi itu seperti seni 3 bulannya, 6 bulan hari mulai bulan sawah gunung. Ini persoalan mengapa sekarang ini terjadi banjir itu di mana-mana. Sebenarnya kembali kita ke masalahan tadi, persoalan tadi itu juga, yaitu kalau alasannya itu secara ilmiah curah hujan berlebihan, itu udah pasti. Kenapa curah hujan berlebihan kita telusuri. Kenapa sebabnya ke situ? Yang pertama sekali itu tadi itu masalah penguapan yang berlebihan, ya. Kemudian penampungan daerah aliran sungai itu tidak dapat lagi menampung hujan yang jatuh. Dan kemudian banyak lahan-lahannya sudah berubah menjadi daerah-daerah yang tidak meresap air. Contoh misalnya di Banda Aceh ini kenaga, akan ngeberaspal ini, betek mana beton ini, nggak bisa lagi dia masuk tidak lagi dia bisa meresap ke dalam. Itu juga akan menimbulkan yaitu genangan-genangan. Itu banjir-banjir yang terjadi di kota-kota. Kamu Jakarta jadi kan. Jakarta kan Jabdora. Itu termasuk salah satu itulah tadi. Mengelangganan. Nah, jadi kalau secara umum lagi itu secara itu katakanlah secara lebih luas. Itu tadi perubahan terutama sekali di dalam kontek-kontek jadi ekosistem tadi itu sudah tidak saling lagi mendukung. Istilahnya Tuhan ini menjadikan mereka itu ekosistem itu berlaku secara bersama-sama, terpadu istilahnya, jadi tidak ada saling merusak tidak terjadi saling merusak. Angin yang ada tadi coba sesuai. Itu tadi lagu cerita dari mulai sinar matahari dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebagai pusat sumber energi. Jadi arani matahari tadilah terjadi penguapan. Penguapan itu tadilah yang menimbulkan hujan. Hujan itulah menimbulkan ada kehidupan di bumi dan sebagainya. Begitu pula setelah nanti hutan-hutan tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan daun-daunan hijau yang banyak. Dari situ juga diproduksi yaitu oksigen. Jadi oksigen itu ke arido. Jadi kita kalau kita sudah masalah tadi hutan ditebang dan sebagainya, ini efek-efeknya itu banyak sekali. Nah, jadi terutama sekali lagi pula tadi itu kadang-kadang kita itu di daerah totalis Pulau Jawa itu bukan di Pulau Jawa aja, katakannya di Teluk Sukun, kemudian di Nagan Raya itu ini banjir lagi kita jadi banjir sekarang ini mereka itu lagi mengalami banjir. Kenapa kok jadi langganan di sana? Ini kan kita tanya apakah memang jadi langganan, karena juga memang itu langganan. Kadang-kadang begini, seharusnya bukan situ manusia itu harus melakukan pemukiman. Nah, boyon itu semua. Arti perhatian kosong peduli. Contoh saya Banda Aceh kan. Itu kampung Lambisang sih dekat Penitia. Itu kan ada cekungan. Itu pada zaman dulu sengaja untuk menjadi tampungan reservoir istilahnya. Bamia mama ini sudah siaran ini para kita lanjut mendialog itu kita sama kesempatan ke berita komersial simulasi.